Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait bagaimana terapi ruqyah untuk pengobatan sihir dan gangguan jin yang kita ambil dari kitab atau dari risalah al-ilaj birruqa min al-kitabi wa sunnah karya al-syekh Sa'id bin Ali bin Wahab al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang pengobatan sihir. Pada pembahasan yang lalu, di pembahasan kedua telah kita bahas terkait pengobatan terhadap sihir dari tinjauan syariat. Ya. Itu ada dua macam. Al-qismul awal, macam yang pertama, ma yutaqa bihi as-sihr qabla wuqu'ihi. Yakni penjagaan terhadap sihir sebelum terjadinya. Di antaranya yang pertama, mu'alif telah menjelaskan kepada kita al-qiyam bi jami'il wajibat wa tarku jami'il muharramat, dengan menunaikan semua kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua yang dilarang, yang diharamkan. Wa taubah min jami'is sayiat, tobat dari seluruh kejelekan, keburukan, tobat dari seluruh dosa. Yang kedua apa? Al-iktsar min qiraatil Qur'anil Karim, banyak membaca Al-Quran, bihaits yaj'al lahu wirdan minhu kulla yaum, menjadikannya sebagai wirid harian. Ya. Ini menjadi wirid harian, kita membaca Al-Quran tiap hari para jemaah, membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, at-tahassun bid-da'awat wa ta'awwidzat, atau tahassun yakni membentengi diri, bid-da'awat dengan doa-doa, wa ta'awwidzat dengan perlindungan-perlindungan, ya, membaca doa-doa perlindungan, wal adhkaril masyru'ah, dan zikir yang disyariatkan. Di antara contohnya membaca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali setiap pagi, ya. Dibaca 3 kali setiap pagi, dibaca 3 kali setiap petangnya. Itu akan diselamatkan dari berbagai macam gangguan, termasuk di dalamnya gangguan sihir. Atau membaca ayatul kursi. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk membaca ayat kursi itu banyak di dalam hadis-hadis, dan di antaranya membaca ayatul kursi bagi setiap muslim adalah sehari itu 8 kali minimal para jemaah. Ya, 8 kali. Yang pertama setiap kali selesai salat wajib. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamut. Barang siapa yang dia membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, ya, berarti berapa kali? 5 kali kan? Salat fardu 5 kali. Ya. Maka lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali mati. Apa maksudnya? Ini kalau mati dijamin masuk surga. Subhanallah, ya. Membaca ayat kursi setiap kali selesai salat fardu para jemaah. Dan dubur salat yang dimaksud di sini setelah salam, karena berkaitan dengan doa, ya, berkaitan dengan zikir. Jadi kalau dubur salat berkaitan dengan zikir, maka dibaca ba'da salam, setelah salam.
Tapi kalau dubur salat berkaitan dengan doa, maka dibaca qabla salam. Dibaca sebelum salam. Ini kan zikir, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini zikir. Nah, kalau berkaitan dengan zikir, jika disebutkan dubur salat, ba'da salat, ujung salat, maknanya ba'da salam. Tapi kalau doa, maka sebelum salam. Ya. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Jadi kalau dubur salat itu berupa doa, maka qabla salam. Kalau dubur salat berupa zikir seperti bacaan-bacaan ayat Quran tadi, maka ba'da salam, setelah salam. Adapun doa sebelum. Ya. Dan kita dianjurkan sebelum salam untuk memperbanyak doa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Idza kana ahadukum fi tasyahhudil akhir, falyata'awwad billahi min arba'." Apabila kalian berada di tasyahud akhir, falyata'awwad min arba'. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 hal. Berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Itu 4 hal. Min adzabil qabr, satu dari adab kubur. Ya. Maka doa yang dianjurkannya membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr. Satu dari sisa neraka jahanam, 2 dari sisa kubur, yang ketiga fitnah hidup dan fitnah mati, yang keempat dari fitnah al-masih dajjal. Ya, itu dibaca. Maka keutamaan membaca doa di dalam salat itu di dalam hadis, yang pertama dalam sujud, yang kedua qabla salam. Yang pertama dalam sujud, sebagaimana kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Aqrabu ma yakunu al-'abd, sedekat-dekat keberadaan hamba, ya, min rabbih, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan sedekat-dekat Allah dengan hamba? Apabila hamba sedang sujud. Maka kata Nabi SAW, fa'aksir doa, perbanyak doa. Jadi faedahnya kalau doa itu perbanyak di waktu sholat wajib. Ya. Sebagaimana pernah Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu du'ai asma'?" Ya Rasulullah, doa yang didengar Allah, yakni doa yang mustajab itu kapan ya Rasulullah? Waktunya itu di mana? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi SAW mengatakan, fi duburi kulli salatin maktubah. Ya. Itu di dubur salat fardu. Nah, dubur salat fardu qabla salam maksudnya. Ya. Jadi yang pertama saat sujud, yang kedua ketika sebelum salam. Nah, adapun membaca ayatul kursi, maka itu setelahnya salam, setelah salat fardu. Berarti seorang muslim membaca ayat kursi sehari semalam 5 kali nih. Ditambah lagi inda naum, mau tidur. Kemudian ditambah lagi wa fis sabah wal masa, waktu subuh dan waktu pagi dan waktu petang. Berarti berapa semuanya? 8 kali semuanya. Sebagaimana kemarin disebutkan oleh mu'alifnya. Wa al-mu'awwidhataini, dan juga al-mu'awwidhat. Ya. Al-mu'awwidhatain, yakni al-falaq, an-nas, pagi petang, mau tidur juga, dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang ketiga, at-tahassun bid-da'awat wa ta'awudhat. Ta'awudhat atau ta'awudhat ini adalah al-falaq, ya, an-nas, al-falaq, an-nas, dan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Taib. Nah, sekarang yang akan kita kaji adalah pengobatan sihir
setelah terjadinya. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-qismu tsani, pembagian yang kedua, ilaju sihri ba'da wuqu'ihi. Ya. Perhatikan, al-qismu tsani, طيب القسم الثاني علاج السحر بعد وقوعه وهو أنواع. Itu pengobatan sihir setelah terjadinya sihir, setelah sihir itu menimpa kepada seseorang. Wa huwa anwa', dan dia bermacam-macam bentuk pengobatan sihir setelah terjadinya sihir tersebut. Ya. Taib, an-naw'ul awal, yang pertama, istikhrajuhu wa ibtaluhu idza ulima makanuhu bit-turuqil mubahah syar'an, wa hadha min ablaghi ma yu'alliju bihi al-mashhur. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, pengobatan sihir setelah sihir itu terjadinya adalah dengan istikhrajuhu. Ya. Apa artinya istikhrajuhu? yakni mengeluarkan sihir tersebut. Mengeluarkan sihir tersebut. Ya. Wa ibtaluhu, dan memutus. Membatalkan, ini memutus maksudnya. Mengeluarkan, membatalkan, menghancurkan maksudnya. Namun apabila tentu apa? Idza ulima makanuhu, apabila diketahui tempat sihir, tempat penyimpanan benda-benda sihir tersebut. Bagaimana mengetahuinya? Bukan lari ke dukun. Mengetahui tempat sihir bukan cara kita tanya ke dukun, bukan para jemaah. Ya. Karena menghilangkan sihir dengan sihir itu nusrah yang diharamkan. Disebut nusrah. Jadi nusrah itu adalah halu sihri bisihir. Nusrah artinya menghilangkan sihir dengan sihir. Ya. Dan itu hukumnya terlarang. Jadi mengetahui tempat sihir itu dengan bituruq, dengan cara-cara al-mubah yang dibolehkan. Ya. Syar'an, dibolehkan ini oleh syariat. Nah, wa hadza min ablagi ma yu'alliju bihil mashhur, dan ini jadi metode mengeluarkan sihir, ya, membatalkan sihir, menghanguskan sihir, ini adalah di antara pengobatan yang paling ampuh. Ablag di sini yang paling ampuh, ma yu'alliju bihil mashhur, ya, dari mengobati pengobatan dengan ini bagi yang terkena sihir, yaitu dengan mengeluarkan, membatalkan, menghanguskan, ya. Itu dengan cara dibakar. Misalnya diketahui, ya, misalnya ada apa jemaah sekalian, ada benda-benda ya yang dikuburkah misalnya, atau ada sesuatu yang ditempelkan dan yang semisalnya, maka itu diambil, dibakar, baca bismillah, kemudian dibakarnya, ya. Nah, kemudian an-nu'u as-tsani, ya. Jenis yang kedua, apabila memang tidak bisa ditemukan tempat sihirnya,
Maka ar-ruqyatus syar'iyyah, dengan cara ruqyah syar'iyyah, ya, dengan cara apa? Ruqyah syar'iyyah. Wa minha, dan diantaranya, ini diantara bentuk ruqyah syar'iyyah, ya, lihat al-alif yang pertama maksudnya A, kalau kita ya A B C D, ya. Kalau dalam bahasa Arab al-alif, al-ba, al-jim, dan seterusnya. Baik. Yaduqqu sab'a waraqat min sidr akhdara baina hajaraini atau nahwihima, dengan menumbuk, yaduqqu, menumbuk, ya, sab'a waraqat, 7 helai, min sidr, dari daun bidara. Ini pengobatan ruqyah syariah, ya. Di antaranya begini, untuk pengobatan sihir nih, ya. Yaduqqu itu menumbuk. Duk itu artinya mengetuk, ya, mau mengetuk, memukul, ya kan? Ya. Yang dimaksud di sini apa? Menumbuk. Kalau numbuk apa? Bumbu rempah-rempah, ya, seperti cabai, seperti itu. Itu yaduqu. Sab'a waraqat, 7 helai, min sidr, dari daun bidara, akhdar, yang masih muda atau yang hijau. Baina hajara, ini di antara 2 batu, ya, seperti di ini juga boleh di tempat untuk apa? Seperti untuk membuat sambal, ya. Di antara 2 batu. Awan nahwihim, itu yang semisalnya. Apa? Semacam coet, ya. Apa? Cobek atau apa namanya? Taib, seperti menumbuk. Jadi bagusnya ditumbuk, jangan di blender. Ya, 7 daun bidara. Thumma yasubbu 'alaiha ma yakfihi. Lalu daun bidara tersebut dimasukkan, ya, ke dalam air yang mencukupi, lil ghusli, untuk mandi, minal amba, dari air. Yasubbu 'alaiha ma yakfi lil ghusli. Ya, masukkan ke dalam air yang cukup untuk mandi. Wa yaqra, dan membaca fiha, membaca di dalam air yang sudah dimasukkan daun bidara tersebut. Membaca apa? Membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Di antara yang pertama ayatul kursi. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wa la ya'udhu hifdhuhuma huwal 'aliyyul 'azim. Catat nih, tolong dicatat 1 ayatul kursi. Ya. Karena ini berkaitan dengan sihir, boleh dibaca Al-Fatihahnya dulu juga tadi boleh, namun langsung kepada ayatul kursi juga langsung boleh. Ya. Terus disambung, ya, boleh pakai ta'awudz, disambung dengan ini surat apa ini? Nah, ini Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ya. Jadi yang kedua membaca surah Al-A'raf ayat 117, ya, sampai 122. Itu lafadznya. Nah, wahayna ila Musa an alqi asak. Ini semua ayat-ayat berkaitan ayat-ayat sihir. Kita sedang berbicara apa para jemaah tentang masalah pengobatan sihir. Maka dibaca ayat ini. Ayat berkaitan dengan sihir. Wahayna ila Musa an alqi asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Fa waqa'a al-haqq wa batala ma kanu ya'malun. Fagulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiya saharatu sajidin. Ya. Baik. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Selesai, disambung dengan ayat selanjutnya. Ya. Yaitu ini terdapat, ya, waqala Fir'aun itu terdapat di dalam surah
Yunus ayat 79 sampai ayat 82. Ya. Itu perhatikan, ini surah Yunus ayat 79 ya. Terus sampai ayat 82. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. Falamma jaa saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Terus disambung, falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh. Ya. Beberapa peruqyah nih pas di ayat ini innallaha sayubtiluh ini diulang-ulang. Ya. Sebenarnya tidak perlu para jamaah sekalian, karena itu memerlukan kepada dalil ya. Mengulang-ulang ketika membaca innallaha sayubtiluh. Karena artinya ini adalah bahwasanya Allah akan membatalkan, menghanguskan sihir, menghancurkan sihir. Falamma alqau, manakala mereka melemparkan tongkat-tongkat mereka, yakni tongkat-tongkat tukang sihir. Qala Musa, ya, maka Musa mengatakan majitum bihi sihir. Ya. Apa sihir-sihir yang kalian bawakan dengannya? Innallaha sayubtiluh, bahwasanya Allah akan menghanguskan, menghancurkan, membatalkannya. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Sungguhnya Allah tidak akan memperbaiki amalannya orang-orang yang membuat kerusakan. Nah, jadi pas innallaha sayubtiluh, beberapa peruqyah nih mengulang-ulangnya. Sebenarnya tidak perlu, cukup kita bacakan saja. Ya. Nah, sampai ayat 81 ya, dari mulai berapa? 79, 80, 81 dari surah Yunus. Lalu setelah itu disambung. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Mereka mengatakan, "Wahai Musa, apakah engkau yang mulai melempar atau kami yang mulai melempar?" Qala bal alqu. Kata Musa, bahkan kalian. Ya, baik. Ini para jamaah sekalian, qalu ya Musa imma an tulqiya, disambung ini dengan surah Toha. Ini semuanya sudah berkaitan tentang sihir, tukang sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Surah Toha ayat yang ke-65 dan di sini 66, 67, 68 ya, 69 sampai 70. Ya, dibaca. Ya. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqaw fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrihim innaha tas'a. Ya. Perhatikan lafaz di sini para jemaah sekalian. Allah berfirman di sini tentang bagaimana kejadian antara tukang-tukang sihir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Maka ketika mereka melemparkan yakni tongkat-tongkat mereka, ya, itu faida hibaluhum, ya, tiba-tiba hibaluhum, tali-tali mereka, wa isiyuhum, ya, dan tongkat-tongkat mereka itu yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Perhatikan lafaz yukhayyalu ilaihi. Yukhayyalu ilaihi. Yani terkhayalkan, dikhayalkan kepada Nabi Musa min sihrihim anha tas'a. Ya. Seakan-akan bahwa karena sebab sihir mereka, bahwasanya yang namanya tadi tongkat dan tali-tali itu ya berubah menjadi ular yang merayap cepat, tas'a. Fa'aujasa fi nafsihi. Ya, maka Musa pun merasa takut. Nah, ini takut Nabi Musa. Perhatikan ya, khifatan Musa. Musa merasa takut dalam hatinya. Ya. Musa merasa takut. Ini takut biasa jemaah. Seperti takut seperti takut yang tabi'i boleh. Takut sihir, ya. Takut corona. Itu bukan takut-takut yang tercela. Sekarang kan ada orang ngalah ente sama corona takut itu. Loh, takut ya, kita takut tertular. Ini takut yang wajar, takut ular, ya, takut singa, takut macan, takut orang Takut orang gila yang
akan ngamuk-ngamuk misalnya, yang mengamuk misalnya, takut begal, takut rampok, takut orang jahat, ya, takut biasa. Di sini fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Musa takut dalam hatinya atau pada jiwanya. Ya. Perhatikan lafaz yukhayyalu ilaihi. Dikhayalkan. Nah, ini sihir namanya, sihir takhyil para jemaah. Ya. Jadi sihir itu ada dua, ada sihir hakiki, ada sihir takhyil. Ada sihir yang nyata. Nyata artinya pengaruhnya nyata, membuat orang bisa jadi sakit, membuat orang dengan sebab sakit mati dengan sebab sihir. Itu sihir yang nyata. Dan ada sihir yang yukhayyal. Ini sihir-sihir adalah khayalan kepada mata. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Ini jenis sihir khayal. Sihir takhyil. Yani mata seseorang dibuat memandang sesuatu yang tidak sebenarnya. Ya. Seperti ada pesihir barat ya, yang sempat terkenal beberapa dekade belakang atau beberapa tahun belakangan. Namanya seperti tukang sihir David Copperfield. Ya. Yang dia bisa menghilangkan benda-benda gitu ya. Misalnya Monas bisa hilang gitu ya. Monas bisa hilang. Itu sebenarnya Monas itu tidak hilang para jemaah. Kalaupun nampak demikian. Jadi yang terkhayalkan itu adalah mata orang. Atau ada istilah ya, orang yang ingin cepat kaya minta ke tukang-tukang sihir, maka dibuatlah daun-daun menjadi uang. Nanti setelah nyampe rumah kembali menjadi daun misalnya. Sistem penipuan seperti itu. Itu sihir takhyil namanya. Ya. Adapun sihir nyata itu, sihir hakiki adalah sihir yang membuat sesuatu yang menimpa di badan, sakit, penyakit dan semisalnya. Nah dibaca ayat-ayat terkait tentang sihir ini dalam pengobatan sihir. Ya. Lalu disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim, membaca surah-surah. Ini disebut surah Al-Kafirun atau surah Al-Ikhlas. Jadi surah Al-Kafirun itu dinamai dengan juga nama Al-Ikhlas. Ya, berarti Al-Ikhlas itu ada dua. Pertama surah Al-Kafirun, yang kedua surah Qul Huwallahu Ahad. Itu juga Al-Ikhlas. Ya, dibaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, disambung kemudian dengan surah Al-Ikhlas yang kedua, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ya. Jadi kesimpulannya sebagai ayat yang dibaca di akhir adalah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, ya, lalu membaca Al-Mu'awwidzat. 3 qul istilahnya. Qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. Baik. Perhatikan mu'allif mengatakan di sini, wa ba'da qira'ati ma dzukira fil ma', ya, yashrabu minhu 3 marratin wa yagtasilu bil baqi. Setelah dibacakan apa yang disebutkan tadi di dalam air, membaca ayat-ayat tadi di dalam air, ya, maka yashrabu minhu 3 marrat, maka diminum air tersebut, maka airnya yang bisa untuk diminum, ya, seperti air mineral dan yang semisal, ya. Jadi setelah dibacakan apa yang disebutkan tadi dari zikir-zikir di atas, ya, di dalam air, maka yashrabu minhu 3 marratin, minum dari air tersebut 3 kali, ya. Wa yaktasilu bil baqi, dan sisanya dijadikan mandi atau dibuat untuk mandi. Yaktasilu, mandi, bil baqi, dengan sisa yang diminum tadi. Taib, kan tadi airnya berapa banyak? Ya, yang cukup untuk mandilah 1 ember. Ya. Taib. Wa bidzalika yazulu da insyaallah taala. Maka dengan hal tersebut yazulu da, penyakit hilang. Insyaallah taala, yakni sihir hilang insyaallah taala apabila Allah menghendaki. Ya.
Maka mu'alif mengatakan insyaallah apabila Allah menghendaki yazulu da, penyakit itu hilang. Baik. Perhatikan wa in da'atil haja ila i'adati dzalik. Dan apabila dibutuhkan untuk mengulangnya, ya, yakni mandi minum sebelum airnya dibacakan tadi, diulang marratain atau aksar fala ba'sa. Diulang sampai 2 kali atau lebih tidak masalah. Yani mandi tadi, minum dan mandi dari air ruqyah yang dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran tadi, maka tidak masalah dilakukan berulang-ulang, ya, 2 kali atau aksara atau lebih dari 2 kali, 3 kali dan seterusnya, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, tidak mengapa, tidak apa-apa. Hatta yazulal marad, sampai akhirnya hilang penyakit, sampai sembuh. Ya. Wa qad juriba katsiran, dan pengobatan ini, yakni mandi dengan air ruqyah ini telah dicoba oleh banyak orang. Ya, telah dicobanya. Fa nafa'allahu bihi. Fa nafa'allahu bihi, dan dia bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala dengannya memberikan manfaat. Ya, ini yang pertama ya. Tolong diperhatikan ini yang pertama, yakni menumbuk 7 daun bidara, ya, kemudian dimasukkan ke dalam air yang siap untuk minum dan mandi air tersebut. Jadi air yang bersih, ya, lalu diminum 3 kali, sisanya dipakai untuk mandi. Ya. Lalu kata beliau qad juriba katsiran fanafa Allahu bihi, telah banyak dicoba metode ini dan banyak manfaatnya dengan hal tersebut. Yani Allah memberikan manfaat, wa huwa jayyidun, dan dia itu sangat bagus pengobatan tadi, ya, menumbuk 7 lembar daun bidara dimasukkan ke air yang secukupnya bisa untuk mandi, lalu minum 3 kali, sisanya pakai untuk mandi. Itu bagus liman hubisa an azwajihi, bagi yang nggak bisa berhubungan dengan istrinya. Jadi ada orang yang tidak bisa berhubungan dengan istri karena sebab sihir, impoten tapi karena sihir. Ada yang seperti itu, ya. Mungkin mantannya, ya, kawin lagi sama orang lain, mantan mangkal jengkel, dia nyihir dengan cara apa? Tidak bisa hubungan suami istri, ya, naudzubillah. Ya. Jadi bagi orang yang bisa terhalang, tertahan dari istrinya, ini yang tidak bisa hubungan badan dengan istrinya. Taib, ini diambil dari mana? Di sini ada fatwa Ibn Baz dan juga dari kitab Fathul Majid dan juga kitab As-Sarim Al-Battar fi Tasaddi li Saharatil Ashrar. Ya. Ini kitab sangat bagus para jamaah yang ini nih. As-Sarim Al-Battar. Kita nanti mungkin bisa baca kitab ini ya. Ini langsung dengan metode pembahasan terapi sihir. Ya, As-Sarim Al-Battar fi Tasaddi li Saharati Al-Ashrar. Ya. Taib. Insyaallah nanti akan kita kaji kitab ini, akan kita baca setelah ini mungkin. Taib. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua sekarang metode pengobatan sihir dari syariat. Taqra'u surat al-Fatihah. Membaca surah al-Fatihah, ini yang kedua. Kalau tadi kan judulnya yang pertama tadi ini adalah yang al-alif, yang tadi yang A, yaitu mandi dengan air ruqyah yang sudah dibubuhi 7 lembar daun bidara. Dan itu sangat cocok juga untuk orang yang terkena apa jemaah? Sihir yang tidak bisa berhubungan. Sihir impotensi, ya, sihir impoten. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, sekarang ruqyah secara umum, yaitu taqra'u surat al-Fatihah. Engkau membaca surah al-Fatihah wa ayat al-Kursi dan ayat al-Kursi. Lalu wal ayataini al-akhirataini min suratil Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Itu dimulai dari amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun dan seterusnya sampai selesai surah Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Ya. Dan ini ada keutamaan para jamaah. Kalau dibaca di malam hari 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kata Nabi, kalau orang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu lakafatahu
Lakafatahu artinya 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Dibaca di malam hari ya. Mencukupi dari apa maksudnya? Mencukupi dari semua gangguan-gangguan jenis penyakit, dari sihir, teluh, guna-guna. Ya, gangguan jin. Mencukupi dari mara bahaya bahkan. Baik fisik ataupun zahir ataupun batin. Kejahatan fisik seperti maling, rampok, begal, selamat orang dengan membaca 2 ayat terakhir di akhir surah Al-Baqarah. Atau gangguan-gangguan yang sifatnya rohani. Ya, gangguan jin, gangguan sihir. Ya. Saya pernah berbicara atau ngobrol-ngobrol dengan seorang tukang sihir ya. Dia suka nyantet dia. Berasal dari Lamongan ya orang ini. Dan agak lumayan dikenal lah ya, Lamongan katanya banyak yang tukang santet dari Lamongan. Termasuk kalau Jawa Barat dari Banten katanya kan gitu. Nah, dia mengatakan kalau nyihir orang itu malam ketika orang sedang tidur karena orang sedang lalai. Ya. Makanya kalau seorang muslim sebelum tidur dia membaca ayatul kursi, ya, membaca zikir-zikir ini tadi luar biasa. Ya, dia bisa tercegah, terhalangi dari masuknya sihir. Makanya mualif tadi Syekh Sa'id rahimahullah mengatakan pengobatan sebelum terjadinya dengan membaca tadi. Membaca zikir pagi petang rutin, membaca ayat Al-Quran jadikan wirid harian, termasuk membaca ayatul kursi, membaca Al-Falaq An-Nas 3 kali, ya, sambil ditiupkan ya. Ditiupkan, maksudnya bacaan itu ditiupkan. Ditiupkan seperti ini para jemaah. Kalau kita mau tidur, membacanya itu ya, ke telapak tangan begini ditiupkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, didekatkan. Tidak harus ditiupkan, tidak. Tapi membaca dan nafas kita itu ke telapak tangan. Dibaca begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali dibaca ya. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, sampai selesai dibaca 3 kali. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas dibaca. Sudah semua 3 kali maka diusapkan. Pertama ke wajah. Terus begini. Terus tangan ya. Badan, sekujur tubuh yang bisa diusapkan. Itu menjelang tidur rutin demikian. Tidak tidur seorang muslim kecuali dengan melakukan dulu hal tersebut. Ini penjagaan berjemaah. Jadi sihir datang di waktu malam ketika orang sedang tidur. Ya. Artinya tukang-tukang sihir nyihir di waktu malam tersebut. Maka suka ada istilah yang salah sasaran. Karena ternyata bisa jadi orang yang akan dia sihir ternyata sudah punya benteng. Dengan membentengi ayatul kursi, membentengi dengan Al-Falaq An-Nas, zikir-zikir, mau tidur dan seterusnya. Sehingga sihir itu salah sasaran, malah nyasar kepada tetangganya yang suka dangdutan. Mau tidur dangdutan, mau tidur dengar musik. Lemah, akhirnya jiwanya lemah. Rentan dengan gangguan sihir. Ya. Orang yang suka main musik, orang yang suka sebelum tidur bukan zikir, wirid dengan baca Al-Quran, tapi dengan menyenandungkan lagu-lagu syaitan, maka akan mudah terkena sihir orang-orang semacam itu. Ya. Nah, itulah yang biasa ada istilah salah sasaran. Mau nyihir seseorang akhirnya malah ke tetangganya. Bisa terjadi hal tersebut. Itu dia yang cerita, dia yang bercerita kepada saya. Ya. Taib. Kita lanjutkan para jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Ya. Membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Was-surat Al-Ikhlas wal mu'awwidhataini 3 marrat, dan al-mu'awwidhataini yani Al-Falaq An-Nas 3 kali atau akthar atau lebih boleh ya. Perhatikan ma'an nafas wa mashil wajh bil yadil yumna. Ini dibacakan sambil ada nafas. Nafas itu yakni semacam air ludah angin kita ya. Napas kita, udara kita di tangan lalu diusapkan al-waj'a ya kepada yang sakit ya dengan tangan yang kanan. Ya, diusapkan dengan tangan yang kanan ke tempat yang sakit.
Nah itu cara yang kedua. Jadi meruqyah itu ada yang dengan dibacakan, ada yang dibacakan di air dipakai minum atau mandi. Ya. Kalau ini dibacakan lalu diusapkan. Ya. Terus al-jim yang ketiga. At-ta'awudzatu war-ruqa wa da'awatu al-jami'ah. Itu membaca doa-doa ta'awudz, membaca ruqyah-ruqyah dan doa-doa yang al-jami'ah. Al-jami'ah itu mencakup namun ringkas. Ya. Seperti doa yang diajarkan Nabi, ini luar biasa doa ini para jemaah. Ini di dalam hadis apabila ada orang yang menjenguk orang sakit, lalu dibaca di sisi orang sakit tersebut, membaca ini 7 kali, kecuali pasti Allah sembuhkan ini. Membaca As-Allahul Azim Rabbal Arsyil Azim an yashfiyak. Kumohon kepada Allah yang Maha Agung, ya, pemilik penguasa Arsy yang juga agung. Jadi Arsy disifati agung, Allah disifati agung. Perhatikan jemaah, Allah disifati agung, ya. Arsy pun makhluk Allah disifati agung. Namun tentu beda agungnya Arsy dengan agungnya Allah. Ya. Jadi Al-Azim ini disifatkan untuk Allah dan juga disifatkan untuk Arsy. Dalam Al-Quran, Arsy ini disifati dengan pertama Al-Azim, yang kedua dengan Al-Karim, dan yang ketiga dengan Al-Majid. Ya. Al-Majid itu Arsy, mulia. Azim, agung. Karim juga mulia. Jelas ya? Nah, dibaca ini As-Allahul Azim Rabbal Arsyil Azim an yashfiyak. 7 marratin, 7 kali dibaca. Tidak boleh lebih berjamaah yang ini nih. Karena ini sudah merupakan ketetapan sudah. Tauqifiyah sifatnya. Ya, sebab Nabi mengatakan man 'ada maridhan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, ya, lalu faqara 'inda 7 marat, lalu dibaca di sisi orang sakit sebanyak 7 kali. As-Allahul Azim Rabbal Arsyil Azim an yashfiyak. Dibaca 7 kali, kecuali pasti Allah akan sembuhkan, kata Nabi SAW. Ya. Taib. Yang kedua baca apa? Yad'ul marid yadahu 'ala alladhi yu'limuh. Ya. Orang yang sakit meletakkan tangannya, dan ini boleh juga untuk ruqyah sendiri nih, ruqyah mandiri istilahnya. Kita yang sakit apa? Letakkan tangan kita. Di mana? Di atas tempat yang sakit. Min jasadi, dari jasadnya. Sakit di mata, ya mata. Tempelkan tangan di mata. Sakit wajahnya di wajah, sakit kakinya di kaki badannya. Atau sakit perut, baca. Tempelkan di perut tangannya sambil baca. Bismillah, salah marat 3 kali. Jadi bismillah, bismillah, bismillah. Jangan dilanjutkan dengan ar-Rahman ar-Rahim. Karena Nabi mengatakan bismillah di sini. Nabi tidak mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, bismillah, bismillah. Berapa kali? Salah marat 3 kali. Lalu wa yaqul, yang ini 7 kali. Dan membaca a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu hadiru 7 marratin. Ini baru dibaca 7 kali. Jadi bismillah 3 kali dan ta'awudz di sini 7 kali. Ini ta'awudz termasuknya. A'udzubillah atau Allahumma inni a'udzubika. Ini lafaz-lafaz ta'awudz seperti itu tuh. A'udzubillah. Ini lafaz-lafaz adanya perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadiru. Baik, dicatat semua ini ya. Yang ingin kitab ini nanti silakan menghubungi kepada, nanti saya share ya kitab ini. Ini supaya ini bisa menghafalkan doa-doanya. Baik. Nah, ini ruqyah atau bacaan-bacaan dan juga ta'awudz ini dia. Yang pertama seperti ini. As-Allahul Azim Rabbal Arsyil Azim an yashfiyak. Yang kedua baca apa yang kedua? Meletakkan tangan di tempat yang sakit, membaca bismillah 3 kali, lalu a'udzubillah. Ini juga sama bentuk ta'awudzat ya. Perlindungan-perlindungan. Baik, yang ketiga sekarang. Membaca Allahumma Rabban Nas. Ya, adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Ini doa termasuk juga kalau dibacakan kepada orang yang sakit, ya, atau kita sendiri membaca doa. Ini doa sakit ini agar disembuhkan oleh Allah. Ya Allah, wahai Allah, Rabbnya manusia. Ya.
Adhibil ba's, hilangkan al-ba's. Al-ba's ini segala gangguan penyakit, segala mara bahaya musibah. Ya. Ishfi wa anta syafi. Ishfi anta syafi. Sembuhkan. Karena engkau adalah asy-syafi, maha penyembuh. Anta syafi. Nah, di antara nama Allah adalah asy-syafi. La syifa illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari engkau ya Allah. Syifaan. Ini sembuhkan dengan kesembuhan yang la yughadiru saqama. La yughadiru saqama. Tidak meninggalkan bekas. Ya, kesembuhan yang cepat, tidak ada bekas. Allahumma rabban nas, idhil basaish wa anta syafi la syifan ila syifa'uk. Syifan la yughadiru saqama. Termasuk bentuk ta'awudat yang lain yang keempat. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammah wa min kulli 'ainil lamah. Ini juga sangat bagus kalau dibacakan kepada setiap bayi-bayi untuk tolak bala, untuk membentengi bayi-bayi kita, anak-anak kecil kita dari semua gangguan yang membahayakan, sudah termasuk gangguan dari mata jahat, dari ain di sini nih. A'udzu, aku berlindung bi kalimatillahi tammah, berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitan, dari gangguan, seluruh gangguan setan. Wahammah, dari binatang berbisa. Ya, anak kecil kita dibentengi dengan doa ini. Wa min kulli ainin lamah, dan dari mata pandangan yang jahat, artinya dari ain. Yang kelima apa? Membaca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini luar biasa jamaah. Ini doa ini nih, ta'awudzat yang ini nih khususnya, lafaz yang ini kalau dibaca di tempat yang angker, tempat yang sepi, tempat yang kita baru singgah, itu disunahkan baca ini. Nabi SAW mengatakan manazala manzilan, ya, siapa yang singgah di suatu tempat, ya, kata Nabi SAW, singgah di suatu tempat. Manazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu summa qara', lalu membaca, atau summa qal, lalu mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah diciptakan. Apa kata Nabi SAW? Lam yadurahu hatta yartahila minhu, maka tidak ada yang bisa memudaratkan apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau kita melewati tempat angker, biasanya orang-orang awam apa yang dilakukan? Persis yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu kalau melewati lembah, melewati tempat sepi yang dianggap tempat angker membahayakan, dia akan meminta izin kepada penguasa lembah tersebut. Dari jin-jin yang mereka anggap sebagai penguasa lembah. Ini syirik pada jemaah. Karena tidak ada yang menguasai lembah kecuali hanya Allah. Seperti banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita tuh di Tulungagung biasanya, di pantai-pantai selatan. Ya. Mereka berlindung, minta perlindungan kepada Nyi Roro Kidul yang dianggap sebagai penguasa Laut Selatan. Loh, yang menguasai Laut Selatan siapa jemaah sekalian? Siapa yang menguasai Laut Selatan? Yang menguasai Laut Selatan, Laut Utara, dan semua laut-laut di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala. Allah minta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika. Boleh. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu dia. Makanya jemaah sekalian, subhanallah, orang-orang kalau sudah syirik dalam rububiyah, pasti akan melakukan kesyirikan dalam ibadah, dalam uluhiyah. Seperti saudara kita tuh yang ada di Tulungagung biasanya. Contohnya, dan banyak daerah lain. Di setiap pantai selatan demikian secara umum di negeri kita ini. Yang ada istilah dengan apa? Dengan sedekah laut. Kenapa mereka melakukan ibadah berupa sedekah laut? Karena mereka meyakini rububiyah yang batil. Adanya penguasa selain Allah. Maka dengan syirik rububiyah mengundang melakukan syirik uluhiyah, syirik dalam beribadah. Ya, jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keenam, membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamajati syayatin wa an yahdurun.
Ini doa kalau merasa ada gangguan jin. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna min ghadabi dari murkanya Allah. Wa iqabih dari siksanya Allah. Wa syarri ibadi dan dari kejahatan hamba-hambanya. Kejahatan hamba-hambanya. Ya. Hamba-hamba manusia. Begal itu hamba Allah. Ya. Hamba membuat keburukan kejahatan. Taib. Wa min hamazati syayatin. Dan dari gangguan setan wa yahdurun dan juga dari gangguan penampakan syaitan ketika mereka hadir. Jadi an yahdurun ini penampakan. Ya. Bukan baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Jadi jemaah sekalian, Allah dan Rasulnya dalam syariat yang mulia ini telah memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita bagaimana untuk membentengi diri dari sihir, bagaimana menghilangkan sihir, penjagaan-penjagaan dengan wirid-wirid seperti ini. Ya. Jadi sudah lengkap semua. Doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini juga dibaca, dan ini adalah merupakan lafaz yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibaca ini. Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi sedang sholat, datang iblis bawa obor untuk membakar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi diajarkan doa oleh malaikat Jibril, doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawijuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaq wa bara wa dhara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitani laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Sampai di sini. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad hadis ini. Ya. Taib ya, yang ke-8 baca Allahumma rabba as-samawati sab'a wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabba kulli syai. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurah wal injil wal Qur'an. A'udzu bika min syarri kulli syai'in. Anta akhidun binasiyatih. Antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Ya. Ini semua doa-doa perlindungan para jemaah. Ya, sampai poin 8 ini ya. Ya, sampai poin 8 ini yang disebut dengan al-mu'awwidzat, doa-doa perlindungan. Baru kemudian ini membaca doa ruqyah. Bismillah arqiq min kulli syai'in. Ini meruqyah dari hadis-hadis ya. Bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafs aw 'ainin hasid. Allahu yashfiq. Bismillah arqiq. Bismillah arqika. Ya, dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu. Min kulli syai' dari segala sesuatu yang yu'dhika, mengganggumu, min syarri kulli nafs, dan di semua kejahatan tiap-tiap jiwa, au 'ainin hasid, atau mata jahat. Allah yashfiq. Bismillah arqiq. Semoga Allah menyembuhkanmu. Bismillah arqiq. Atas nama Allah aku meruqyahmu. Ini luar biasa ya, doa-doa ruqyah seperti ini dari hadis. Taib juga dibaca ini. Bismillah yubrika min kulli da'in yashfiq min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi 'ainin. Ya. Demikian pula jadi meruqyah itu dengan menyebut nama Allah para jemaah. Lihat hadis-hadis ini. Bismillah, awal juga bismillah, bismillah. Ya. Bismillah arqika min kulli syai'in yu'dhik min hasidin hasid wa min dhi 'ainin Allahu yashfi. Ya. Nah, beliau mengatakan wa hadhihi ta'awudzat wa da'awat wa ruqa yu'aliju biha minas sihr. Ta'awudat yang tadi itu dan doa-doa dan ruqyah-ruqyah mengobati dengannya sihir. Demikian pula wal ain wa massal jan wa massil jan dan juga gangguan jin. Wa jamil amrad dan juga semua jenis penyakit. Ya, jadi ruqyah itu bukan sekedar untuk gangguan jin saja, tapi juga penyakit-penyakit termasuk demam, itu ruqyah. Bukan hanya kesengat ular saja baru diruqyah, tidak. Ya. Semua penyakit. Nah, fa innaha ruqa ya jami'atun nafi'atun bi'tillah. Sesungguhnya itu adalah ruqyah, yakni jampe-jampe ya, yang jami'atun, yang jami'ah itu yang lengkap gitu. Yang mencakup menyeluruh, nafi'atun dan juga yang bermanfaat. Ya.
biidnillahi, atas izin Allah, ya, atas izin Allah. Taib. Saya kira cukup insyaallah para jamaah. Tinggal jenis yang ketiga. Ya. Jadi pengobatan sihir. Nah, ketika sihir itu sudah terjadi. Ya. Jenis yang pertama, mandi dengan air ruqyah yang telah dibubuhi 7 helai daun bidara. Dibuat minum 3 kali minuman dan juga untuk mandi sisanya. Yang kedua apa para jamaah? Yang kedua dengan membaca tadi ayat-ayat ruqyah, zikir-zikir ruqyah dari hadis-hadis dan juga al-muawwidzat, perlindungan-perlindungan. Yang tadi lafaz-lafaz doanya dihafalkan ya. Khususnya bagi para peruqyah. Taib. Kemudian yang ketiga, nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Yaitu yang ketiga, metode pengobatan sihir setelah sihir terjadinya. Itu al-istifrag bil hijamah. Nah, jadi dengan cara berbekam insyaallah. Jenis yang ketiga ini mengeluarkannya penyakit dengan berbekam. Ya, al-istifrag, mengosongkan penyakit, ini mengeluarkan penyakit bil hijamah dengan berbekam. Nah, di mana titik bekamnya disebutkan di sini, film hal awil ud alladhi dhahara atharu sihr. Nah, ini kita masih dalam masalah pengobatan sihir pada jemaah ya. Baik. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita sekalian dan saudara-saudara kita kaum muslimin dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam penyakit. Semoga Allah angkat semua jenis penyakit kaum muslimin, penyakit-penyakit lahir, penyakit-penyakit batin, dan semoga Allah mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kita. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.